Video kali ini ya, ini masih dalam rangka Idul Fitri ya. Ya memang di video kali ini bakal gue banyak untuk membahas tentang hal-hal tentang kehidupan, apalagi di menjelang ini untuk introspeksi diri bersama ya. Dan salah satunya ini yang paling bisa dibilang mengganggu pikiran mungkin kaum lelaki atau mungkin juga khususnya gue pribadi ya. Masalah tentang gimana tentang diperlakukannya gender ya. Bagaimana sebuah asumsi itu bisa membunuh karakter salah satu gender, yaitu dalam hal ini ya sebutlah laki-laki gitu kan ya. Ada ungkapan gini ya, bahwa kalau cewek itu dikasih cowok yang baik, dia akan nyebut cowok itu terlalu baik. Tetapi kalau misalkan cewek itu dikasih cowok yang gak baik, nyebutnya semua cowok sama aja gitu. Ini dari ucapan ini aja sih sebenarnya ini gue bilang udah pembunuhan karakter nih soal tentang cowok ya. Ya sekarang ada emansipasi wanita, semuanya dibebaskan antara cewek dan cowok ya. Hak-hak dan ham-ham segala rupa dibebaskan ya. Namun pada akhirnya laki-laki lagi yang harus mengalah ke cewek, akhirnya laki-laki lagi yang harus mengalah ke cewek kan gitu, dengan anggapan ya wanita itu katakanlah nggak bisa disamain dengan cowok. Ya kan kalau kita telisik, adanya emansipasi wanita itu kan sebetulnya menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Nah ini dengan ungkapan ya nggak bisa disamain antara laki-laki dan perempuan, ya berarti nggak ada emansipasi dong artinya. Malah yang ada pembunuhan karakter buat cowok kayak gua bilang ya. Artinya malah ada kecenderungan gini, kalau karena semuanya berpihak ke cewek katakanlah gitu. Jadi cewek bebas-bebas ngelakuin apa aja, sementara cowok hanya bisa diem. Kalau cewek bisa melakukan 10 kali 10 kali keburukan dilawan 1 kali sama cowok, nah kesalahan yang cowok ini yang bakal ditonjolin. 10 keburukan ceweknya ini nggak bakal dilihat gitu kan, kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya ada disebut pembunuhan karakter atau subjektifnya itu sangat tinggi banget ini di zaman emansipasi wanita ini. Justru malah gue bilang ya, tapi memang kalau dari fasenya memang ada dalam tanda kutip ada pergantian fase. Kalau dulu emang fasenya cowok, sekarang fasenya cewek, kayak katakanlah kayak gitu. Karena dulu cowok sebebas-bebasnya, sekarang cewek yang sebebas-bebasnya. Itu oke, itu adalah sebuah fase gitu, sebuah fase zaman. Hanya kan di sini tujuannya itu apa sih ada emansipasi wanita itu? Tujuannya kan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan tidak menyalahi kodratnya kan gitu. Artinya tetap lagi cowok berjalan dengan kodratnya, cewek dengan kodratnya, hanya tidak boleh ada diskriminasi kan gitu sebetulnya. Namun di sini malah yang emansipasi yang kebablasan ini ya justru malah mendiskriminasikan cowok pada akhirnya, hingga muncullah anggapan cowok nggak bisa begini, cewek bisa begini, cowok nggak bisa multitasking, cewek yang bisa multitasking. Kalau kecenderungan, oke, kita berbicara kecenderungan, tapi bicara realita, ya siapa yang bisa ngalahin realita, gue bilang. Artinya adalah pada akhirnya realitas sendiri yang berbicara. Tapi lebih subjektif lagi bilang gini, agama Islam lebih menekankan, misalkan ya, lebih menekankan yang memimpin itu adalah cowok dengan asumsi bahwa cewek itu uh, berpaku pada perasaannya gitu kan, sementara pria lebih kepada pemikirannya. Tetapi pada realitanya ada juga cewek yang dominan ke pemikirannya. Oke. Nah, artinya berarti dalam hal itu cewek diuntungkan. Ketika cewek diuntungkan, semuanya koar-koar. Tapi ketika cowok misalkan ada yang bisa multitasking seperti cewek juga, dianggap hanya bualan. Nah, ini sebetulnya pemikiran kayak gini tuh kan sebetulnya nggak kurang ngebunuh karakter cowok gimana, gitu kan kayak gitu. Tetapi satu hal yang pasti, ketika misalkan tuntutan ke cowok itu apa, soal duit. Nah, kalau soal duit udah nomor satu, semuanya ke cowok deh gue bilang. Semuanya pasti ke cowok, meskipun ceweknya punya penghasilan sendiri, ya tetap aja ke cowok lagi, kan gitu. Kalau ada hal-hal yang nggak bisa diantisipasi sama cewek, ya udah ke cowok lagi pada akhirnya. Ya inilah pelajaran bagaimana suatu asumsi itu membunuh karakter salah satu gender.
gitu. Membunuh salah satu gender, dan pada akhirnya disudutinnya adalah ya salah satu ya, gender itu juga gitu. Miris-mirisnya lagi adalah gini, kalau cewek itu melakukan suatu hal, dibilang ya cewek memang begini, selesai semua. Tetapi kalau misalkan cowok melakukan suatu hal, dasar argumennya kuat, dasarnya dalil, bahkan sampai ke dalil juga kuat, tetap aja yang harus nyalahnya itu adalah cowok lagi, kan kayak gitu. Kalau misalkan selama lu misalkan bilang ya karena cewek nggak bisa dipisahin dari cowok, cowok itu lebih kuat, jangan ngitungin yang lemah, ya udah ceweknya jangan sok-sokan gitu ya. Ceweknya jangan sosok dilindungi seolah-olah dia seenaknya. Banyak tuh kan orang-orang nggak cewek nggak cowok, dia merasa dilindungi, dia berbuat seenaknya, itu nggak kehitung berapa. Nah ini ya ini malah hubungannya dengan gender, udah deh ngelawan satu gender ini, yang satu ini, waduh. Ya kalau gua sih punya ungkapannya ya cuma bisa dilawan sama Tuhan doang, ini makhluk satu ini gitu kan, kayak gitu. Oke, kalau misalkan ya bukan gua subjektif ya, kalau misalkan cowok dengan cowok, adalah istilah kalau dalam Sunda itu nenggar cadas ya. Nenggar cadas itu gini, nenggar cadas itu dia jago suatu waktu ada yang lebih jago dari dia yang bisa ngancurin orang itu. Nah, dia diem. Nah, itu artinya nenggar cadas. Nah, kalau cowok agak mending sedikit itu, kalau dia udah nenggar cadas ya udah, dia diem dan ngakuin. Tapi kalau cewek udah nenggar cadas, dia bikin argumen yang lain seolah-olah dia nggak bisa disalahin. Bahkan yang lebih perihnya lagi adalah dia bermain playing victim, kayak gitu. Bukan berarti cowok nggak ada aja yang bermain playing victim, yang nggak mau disalahin. Ada cowok yang kayak cewek, ada cewek yang kayak cowok, ada aja. Karena semua itu kembali lagi pada karakter orang, bukan berarti karakter gender. Cuman yang gua sorotnya adalah mayoritas pemikirannya itu adalah yang membunuh karakter cowok itu, karakter gender dari cowok. Nah itu yang gue disebut miris, sangat miris banget gitu kan. Jadi ya ibaratnya udah nggak ada lagi yang namanya keadilan, sementara yang diadain emansipasi wanita lah, kebebasan itu kan intinya ingin ada keadilan. Ya udah nggak ada lagi keadilan, artinya yang kuat dia yang menang, ya udah hukum rimba deh itu akhirnya gitu. Ya saat ini mungkin yang berlaku cuma hukum rimba doang atau gimana, gue nggak ngerti gitu ya. Namun gue sebagai salah satu orang yang berpikirnya itu cukup terbuka, katakanlah gitu, banyak banget pertentangannya dengan sekitar gitu. Dalam artian, iya banyak pemikiran yang sebetulnya gue utarain, tapi nggak pas dengan lingkungan gue. Tapi pada akhirnya nanti bakal iya juga, oh bener juga ya, oh bener juga ya, oh bener juga ya, kayak gitu, nggak kehitung itu kayak gitu. Ya emang tipe seperti orang-orang yang kayak gitu, kayak misalkan punya pemikiran yang berapa step jauh ke depan itu, bakal kemungkinan kecenderungannya itu ditolak di awal, tapi pada akhirnya diakui juga. Ini kayak gitu. Dan ini apa ya, mudah banget ketika seorang perempuan itu dia memprovokasi bagaimana agar disalahi itu cowok. Mudah banget itu. Ya, mudah banget. Jadi memang complicated banget kalau dengan gender yang satu ini gitu ya. Ya kalau bahkan narasinya itu kan gini. Kalau biasanya laki-laki itu kan nggak banyak ABCD udah gitu kan, dia top belak biasanya gue bilang. Tapi kalau cewek kan dia berbelit-belit kemana-mana, akhirnya pengen nguasin cowok itu sendiri, bagaimana cowok itu hancur kan, kayak gitu. Tapi sebaliknya, tetapi yang lebih mirisnya lagi, ketika ada cewek ngacurin cowok, udah biarin aja. Tapi kalau cewek ngacurin cowok, kalau cowok ngacurin cewek, ngecut gitu kan, kayak gitu. Nah karena dibilang pengecut ini si cewek, ya udah gue seenaknya aja bertindak. Toh kalau cowok ngelawan cewek kan disebut pengecut ini kan gitu. Nah ini udah liar banget ini pemikiran-pemikiran kayak gini. Tapi terkhususnya gue nggak bisa apa-apa juga, hanya bisa nikmatin bagaimana kehidupan ini berjalan kan gitu. Dan apa ya, ini bisa dibilang suatu hal yang bisa menjadi pembelajaran bersama ya. Bagaimana kalau cowok itu satu kesalahan dia bakal diingat selama 1000 tahun. Tapi kalau cewek 100 kesalahan gak boleh diingat sedetik pun. Kayak gitu. Gak boleh diingat lagi satu detik pun. Nah, kayak gitu. Ini realita yang ada. Ya, makanya kalau
benar juga kalau misalkan ada ungkapan seburuk-buruknya cowok pasti dia pengen seorang cewek yang baik gitu kan. Ya karena memang waduh, cewek yang baik aja masih dalam tanda kutip, cewek yang baik aja masih dalam kemungkinan ribetnya itu ada sedikit. Ya apalagi kalau cewek yang nggak baik kan kayak gitu. Memang jadi makanya memang kalau cewek itu nggak bisa lepas dari apa yang namanya agama. Ya cowok juga bukan berarti nggak bisa lepas dari apa yang namanya agama. Semua manusia nggak bisa lepas dari apa yang namanya agama. Namun eh, kecenderungannya adalah yang cewek aja kalau dia nempel dengan agamanya bisa masih ada sedikit kemungkinan liarnya gitu kan. Apalagi kalau enggak kayak gitu aja. Kalau cowok ya cowok juga sama-sama aja. Dalam artian dia nggak tahu agama ya dia bertindak semaunya, tapi kalau tahu agama ya dia bisa lebih realistis dalam menjalankan kehidupannya. Kayak gitu aja sih. Oke, thanks for watching.